Puji Tuhan, Shalom semuanya. Hari ini hari batik nasional, jadi kita pakai batik ya. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pagi hari ini juga kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya mendorong pada setiap Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, baik lewat berbagai media sosial maupun lewat radio, siapkanlah dari sekarang. Ya, siapkanlah dari sekarang perjamuan kudus saudara. Seperti yang selalu saya katakan bahwa setiap minggu pertama daripada setiap awal bulan kita akan melakukan perjamuan kudus. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak tersedia roti dan anggur, tidak menjadi masalah. Nanti kita akan berdoa bersama-sama dan nanti juga pada momen-momen perjamuan kudus, nanti kita akan berdoa bagi Bapak Ibu dan semua saudara dan juga yang mempunyai semua pergumulan. Ya, baik sakit penyakit maupun masalah-masalah dalam kehidupan kita, kita akan berdoa. Ya, jangan lupa ingatkan saya. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23, sampai dengan ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23, sampai dengan ayat yang ke-26. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu akan betul-betul menangkap akan kebenaran firman pada pagi hari ini karena ada poin-poin penting yang sangat krusial, yang sangat strategis yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku, yaitu menjadi peringatan akan Yesus Kristus. Saya ulangi ayat ini, inilah tubuhku yang diserahkan. Bahwa segala sakit penyakit kita, segala penderitaan kita, itu sudah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu lebih, dan tubuhnya merasakan semua kesakitan yang harusnya saudara dan saya rasakan, lalu dia disalibkan di kayu salib. Ya, lalu dia disalibkan di salib sebagai ganti daripada saudara menanggung semua kesakitan, menanggung semua sakit penyakit, menanggung semua penderitaan yang harusnya karena dosa itu saudara dan saya menanggungnya. Ingat, upah dosa adalah maut. Sumber dari segala persoalan, sumber dari segala masalah, itu adalah dosa. Dan dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, karena itulah tubuh Yesus yang menanggung semua sakit penyakit dan menanggung semua penderitaan saudara akibat dosa, itu sudah digantungkan, dipakukan di kayu salib sebagai ganti saudara dan saya. Jadi sejatinya saya dan saudara harusnya mengalami selalu kemenangan demi kemenangan, mengalami satu yang dikatakan bahwa istirahat di dalam Tuhan, karena semua sakit penyakit dan semua penderitaan kita karena dosa, itu sudah disatukan di tubuh Yesus dan dipakukan di kayu salib. Bukan saudara dan saya yang disalibkan, tapi Yesus yang menanggung semua dosa dan penderitaan saudara, itulah yang disalibkan.
Saya berdoa, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari dan terus akan disampaikan akan membuat iman saudara itu akan utuh dan akan makin lama itu makin tahu bahwa saya tidak harus menderita. Saya tidak harus menderita. Kenapa? Semua penderitaan itu sudah ditanggung. Tubuh kita yang bisa merasakan penderitaan ini, tubuh yang bisa merasakan penderitaan ini, itu sudah digantikan oleh tubuh Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, menjadi peringatan akan Yesus Kristus. Demikian juga, ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Nanti sebentar kita akan baca apa yang dimaksud dengan perjanjian baru. Karena cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan menjadi peringatan akan aku. Di dalam ayat ini juga dikatakan menjadi peringatan akan aku. Itulah yang menjadi tema dari firman pada pagi hari ini, yaitu fokus kepada Kristus. Berpusat kepada Kristus. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah saudaraku, saya akan tunjukkan apa yang dimaksud dengan perjanjian baru. Apa yang dimaksud dengan perjanjian baru? Kalau tadi kan tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuhku yang diserahkan sebagai pengganti bagi saudara dan saya, semua penderitaan, keluh kesah saudara, apapun yang saudara bisa rasakan di dalam tubuh saudara. Karena ketika saudara dan saya diselamatkan, itu secara roh itu betul-betul secara sempurna, secara utuh itu sudah diselamatkan. Nah, tubuh jasmani kita, jiwa kita, itulah yang masih bisa merasakan penderitaan selama kita ada di dunia ini. Apalagi kalau sudah berumur seperti saya dan saudara, seperti Pak Kus, begitu kena hujan sedikit langsung mumet ya Pak, langsung meriang, golei keroan atau tolak. Ya lanjutkan sendirilah, saya nggak mau promosi merek lah, tapi ya keroan yang umum. Begitu saya kena hujan sedikit lalu basah begitu, malamnya sudah langganan. Ya saya akan panggil, saya punya tukang kerok pribadi saudaraku. Ya kemanapun saya pergi selalu saya bawa. Ya yaitu Bu Indah Setiawati, itu tukang kerok pribadi. Nah, kalau tubuh tadi kan bicara mengenai penderitaan jasmani kita yang sudah disalibkan di dalam tubuh Yesus. Jadi pelan-pelan saudara akan menyadari bahwa ada satu, artinya begini, kita akan bisa mendapatkan satu Tuhan. Tidak seharusnya semua penderitaan, semua kesakitan, ya bukan berarti kalau saudara asal ada hujan aja ya bukan berarti jarak, itu bukan. Ya bukan berarti kita diberi hikmat, ya artinya tubuh saya dan saudara ya kita harus pelihara. Ya jangan lalu seenaknya, oh tubuhku kan sudah digantikan oleh tubuh Yesus, jadi aku bisa memperlakukan tubuhku seenaknya. Lalu setiap hari kita makan jeroan, asam urat kumat, lalu kolesterol naik, tekanan darah tinggi naik, lalu oh sebentar Pak, sebelum saya makan jeroan saya akan doakan dulu supaya semua kolesterolnya semuanya ininya pergi dan sebagainya. Saudaraku jangan, saudara diberi hikmat, diberi pengertian, dan saudara harus menggunakan hikmat, karena hikmat juga asalnya daripada Tuhan. Jangan begini, dasarnya males, dasarnya memang tidak bisa menyangkal diri, lalu menggunakan alasan mujizat.
Wah saya diberi kepintaran seperti Daniel 10 kali, orang usah belajar. Orang usah belajar. Nah, aslinya malas, lalu meminta mujizat. Nah, bukan itu. Saudara juga harus belajar mengendalikan, menyalibkan kedagingan kita, memikul salib, menyangkal diri dengan melakukan hal-hal yang memang tidak benar dan tidak pantas dan bisa merusak dan bisa mencelakakan. Jangan gunakan mujizat dengan alasan mujizat untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya kita malas dan tidak bisa menahan diri. Alkitab katakan, kamu harus belajar menyangkal diri, memikul salib dan sebagainya. Nah sekarang mengenai perjanjian baru saudaraku, supaya saudara punya pengertian yang utuh. Mari lihat sama-sama di dalam Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ke-31 sampai dengan 34. Karena ini akan menjadi dasar daripada pemberitaan firman pada pagi hari ini. Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ke-31 sampai dengan ke-34. Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Karena gitulah Alkitab kita yang perjanjian baru, itu disebut perjanjian baru. Karena memang ada perjanjian yang lama. Nah, perjanjian baru ini merupakan kelanjutan daripada perjanjian lama. Perjanjian yang lama itu merupakan bernubuat. Nanti kita akan sampai bahwa sebetulnya perjanjian yang lama itu bernubuat mengenai perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama itu merupakan bayangan daripada perjanjian yang baru. Nah, saya bersyukur Tuhan itu mewahyukan kepada saya dan kita semuanya satu pengertian yang lebih utuh. Step demi step, bagian demi bagian. Bukan berarti firman-firman yang dulu itu salah, tidak, saudara. Kadang-kadang kita memang harus belajar bagian demi bagian. Kita tidak perlu menyesali masa lalu kita. Kadang-kadang kita harus belajar bagian demi bagian sampai kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Nah, saya berdoa hari ini dan hari-hari ke depan, saudara akan mendapatkan gambaran yang utuh daripada seluruh kebenaran firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, itu adalah perjanjian lama. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Perjanjian yang lama itu telah diingkari oleh orang Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Meskipun perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Taurat yang pertama itu dituliskan ke dalam loh batu. Itu di perjanjian yang lama. Di perjanjian yang baru, firman itu di dalam hatimu dekat dengan mulutmu, di hatimu dan dekat di mulutmu. Karena itulah Yesus itu masuk ke dalam kehidupan saudara. Karena itulah Roh Kudus itu ada di dalam hidup saudara sejak saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan salah satu tugas Roh Kudus adalah untuk mengingatkan setiap kebenaran itu. Untuk mengingatkan setiap apa yang sudah disampaikan oleh Yesus kepada saudara dan saya, mengingatkan kebenaran. Jadi firman itu, Taurat itu tidak lagi ditulis di loh batu, tapi di dalam hati saudara dan saya masing-masing.
Aku akan menaruh Tauratku di dalam hati batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, ini adalah nubuatan di dalam perjanjian yang lama yang menubuatkan mengenai perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru itu adalah mulai dari Matius sampai dengan Wahyu, itulah perjanjian yang baru, saudaraku. Nah, karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema khotbah pada pagi hari ini adalah, bisa tolong ditayangkan tema khotbahnya? Tema khotbah pada pagi hari ini adalah berpusat apa? Kepada Kristus. Kenapa? Karena perjanjian baru itu pelaku utamanya adalah Kristus. Perjanjian baru itu adalah tentang Kristus. Perjanjian yang baru itu bicara mengenai Injil yang beberapa kali saya sudah sampaikan. Nah, saya berharap pengertian dan pemahaman saudara tentang Kristus dan Injil makin lama makin solid dan makin lama makin faham. Karena kalau itu saudara fahami dengan baik, saya percaya hidup saudara akan jauh berubah. Seperti yang saya alami hari-hari ini. Ketika pewahyuan ini semakin bertumbuh, saya katakan, Tuhan, ini sangat amat ajaib. Nah, perjanjian yang baru itu isinya adalah mengenai Yesus, mengenai Injil, dan mengenai semuanya yang ada di dalam kitab suci perjanjian baru itu. Nanti tahap demi tahap kita akan belajar. Jadi kenapa kita harus berpusat kepada Kristus? Mari lihat sama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Akunya ini siapa? Yesus Kristus. Dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saya berdoa, saya berharap bahwa Roh Kudus akan menolong saya dan saudara, supaya saudara itu mengerti akan kitab suci seperti yang dimaksud oleh Yesus. Nah, saya sudah mencoba membuat bagan sederhana dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-44 ini. Saya beri bagan ini, gambar ini, nubuatan tentang Yesus. Nah, saudara bisa perhatikan. Saudara bisa perhatikan, saya perlu pointer, Adi Gusman. Saudara bisa perhatikan, ini adalah yang tergambar ini adalah seperti yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44. Jadi saya berharap dengan gambar dan dengan ayat yang saya baca, dengan penglihatan pendengaran saudara, saudara akan ngeh. Karena kalau saudara ngeh, nanti saudara baca Alkitab, saudara akan membaca dengan kacamata yang baru, dengan pengertian yang baru, dan saudara tidak harus salah-salah faham dengan Alkitab. Begitu saudara ngeh dan saudara faham akan kebenaran ini. Nah, perhatikan begini.
Di dalam perjanjian yang lama dikatakan bahwa Taurat, Musa, kitab Nabi dan Mazmur itu menubuatkan. Itu menubuatkan kepada siapa? Menubuatkan tentang Yesus. Menubuatkan tentang Yesus. Itulah yang tertulis dalam kitab Mazmur, itulah yang tertulis dalam kitab para nabi, itulah yang tertulis dalam kitab Taurat, itu adalah semuanya adalah tentang Yesus, saudaraku. Nah, kemudian kalau saudara perhatikan, Yesus dan Injil ini, kan kisah Yesus itu tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Itulah berita Injil. Nah, berita Injil ini lalu diteruskan oleh para rasul. Kalau saudara baca surat para rasul, kisah para rasul Rom, Korintus, Filipi, Kolose, Tesalonika, 1 Timotius dan seterusnya, semua Alkitab Perjanjian Baru itu menjelaskan hanya satu hal. Kitab Perjanjian Baru itu hanya menjelaskan satu hal, menjelaskan supaya kita lebih paham dan kita mengerti akan penerapannya, itu hanya menjelaskan mengenai Injil Yesus Kristus. Sedangkan Perjanjian Lama, Taurat, Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur ini menubuatkan tentang Yesus dan Injil. Yang dilakukan Yesus, yang diberitakan Yesus, yang disampaikan Yesus, yang dilakukan Yesus untuk saudara dan saya, itu adalah kabar baik atau Injil itu. Nah, lalu ketika kisah para rasul itu merupakan diawali dengan pencurahan Roh Kudus, lalu sejak itu lalu dimulailah ke gereja Tuhan dan pelayanan para rasul. Lalu setelah itu surat para rasul itu hanya menerangkan mengenai Yesus dan Injil. Paulus katakan pusat pemberitaanku itu Yesus. Yang kumasyurkan itu Injil, itu Yesus. Jadi saya dan saudara harus sangat mengerti mengenai Yesus dan Injil itu sendiri. Loh, kenapa? Perjanjian Lama menubuatkan tentang Yesus. Lalu surat para rasul menjelaskan penerapan Injil Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Injil itu apa? Tolong saya mencoba memberikan definisi yang sederhana. Injil itu apa sih, Pak? Injil itu adalah kabar baik yang dibawa oleh Yesus. Definisi ini akan terus berkembang sesuai dengan pewahyuan yang saya terima. Tapi ini sejauh yang semalam saya coba bisa tuliskan secara simpel sehingga saudara bisa menangkapnya dengan sejelas mungkin. Injil itu apa? Injil itu adalah kasih Allah yang dinyatakan oleh Kristus untuk manusia. Seperti yang tertera di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar baik mengenai kasih Allah kepada manusia yang dinyatakan, yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara dia disalibkan menggantikan saudara dan saya karena dosa kita semuanya. Nah, itulah Injil. Injil adalah apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita. Apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Tolong keluarkan diagram yang pertumbuhan rohani itu. Apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Saudara perhatikan ini. Kita dikasihi.
diampuni. Kita diampuni karena salib Kristus. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita diselamatkan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Kita diadopsi sebagai anak. Kita menjadi satu dengan Yesus. Yesus adalah anak. Kalau kita menjadi satu, berarti kita juga menjadi anak. Dan oleh Roh Kudus yang membuat saya dan saudara itu bisa memanggil Allah itu sebagai Aba dan Bapa. Dan kalau kita sebagai anak, kita adalah ahli waris. Dan kalau kita adalah ahli waris, artinya kita berhak menerima semua janji-janji Allah yang ajaib. Jadi kalau saudara bertanya, Pak, apa yang Yesus sudah lakukan untuk saya? Karena salah satu pengertian Injil adalah apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara dan saya. Inilah daftar yang Yesus sudah lakukan untuk saya. Dan di bawahnya itu masih banyak lagi. Ini baru sebagian kecil yang poin-poin besar. Jadi berarti begini, Pak. Yang Yesus lakukan untuk kita tuh banyak sekali, banyak. Itu tertulis di mana? Tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, dan surat-surat Rasul yang lainnya. Rom, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Semuanya itu menerangkan mengenai apa yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Betapa ajaibnya. Nah, inilah yang saudara dan saya dan harus pelajari. Dan harus saudara mengerti. Dan harus saudara alami. Karena inilah fondasi kekristenan kita. Sekaligus inilah pilar dari kekristenan kita. Saudara ditebus, saudara diampuni, saudara diselamatkan, dibenarkan. Saudara dikuduskan. Jadi bukan begini, Pak, saya berbuat benar, saya berbuat kudus supaya diselamatkan. Bukan. Ketika saudara percaya, saudara dibenarkan, dikuduskan. Lalu setelah itu, dengan pertolongan Roh Kudus dan dengan kesanggupan kasih karunia, saudara dan saya mulai belajar hidup benar. Mulai belajar hidup kudus. Belajar membaharui kelakuan-kelakuan kita, karakter yang buruk mulai dibongkar, pikiran-pikiran yang lama yang buruk mulai diganti dengan pikiran Kristus. Tetapi itu di sini setelah diselamatkan, belum di sini. Pada waktu saudara diselamatkan, lalu saudara mulai belajar dengan pertolongan Roh Kudus dan dengan kekuatan kasih karunia. Belajar hidup benar, belajar hidup kudus, belajar hidup berpadanan dengan Injil itu sendiri. Belajar melayani, belajar mengalami kodrat ilahi, belajar menggenapi panggilan surgawi. Bukan di sini. Bukan di sini. Saudara melakukan sesuatu supaya diselamatkan. Nah, prinsip ini, prinsip syarat dan kondisi, itu adalah prinsip Taurat. Prinsip perjanjian lama, itu saudara harus melakukan terlebih dahulu, supaya, nah itu prinsip perjanjian lama. Kalau prinsip perjanjian yang baru adalah, saudara percaya dan menerima, lalu belajar hidup berpadanan dengan apa yang saudara sudah terima. Misalkan begini, ajaran perjanjian lama, kamu harus melakukan sesuatu supaya kamu hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara ingat kadang-kadang kita dengarkan kalimat dan frasa itu, kamu harus berdoa supaya hidupmu diperkenan. Kamu harus memberikan persembahan supaya hidupmu diperkenan. Nah, itu prinsip perjanjian lama. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Ketika Allah mengasihi isi dunia ini dan rela menyerahkan anaknya yang tunggal, itu
Pengertian yang lain adalah karena demikianlah Allah begitu berkenan, begitu mengasihi. Jadi saudara itu diperkenan Tuhan ketika saudara percaya. Lalu saudara hidup berpadanan dengan perkenanan itu. Beda jauh ya. Karena kalau di sini begitu salah saudara hilang itu perkenanan. Perpuluhan kurang 2000 lewat itu perkenanan. Lupa berdoa, perkenanan hilang. Bukan begitu. Nah, itu prinsip perjanjian lama. Itu prinsip ajaran Taurat. Syarat dan kondisi. Kalau setelah di dalam perjanjian yang baru, saudara terima semuanya, karena itulah orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara belajar berbuah, saudara belajar bertanggung jawab, saudara belajar menggunakan tabiat yang baru, saudara hidup berpadanan dengan Injil, saudara hidup berpadanan dengan kebenaran dan kekudusan yang saudara dan saya sudah terima, saudara belajar hidup berpadanan dengan perkenanan yang saudara dan saya sudah terima. Saudaraku, memang bedanya jauh, saudaraku. Sehingga saking lupa, berarti hidup dalam perjanjian yang baru itu gampang sekali. Ya memang begitu. Saking gampangnya, orang itu tidak mau dan tidak percaya. Ya. Loh saudara, nggak kebayang loh. Kalau zaman perjanjian lama, zaman Taurat, istilahnya Pak Kristono itu kan senggol bacok. Begitu salah dihukum toh, loh ya toh. Begitu berbuat dosa, langsung hukuman langsung. Senggol bacok, senggol bacok. Tapi di dalam perjanjian yang baru, senggol peluk, senggol peluk. Selalu ada pengampunan. Loh, bedanya kan jauh banget. Ini hidup dalam anugerah, hidup dalam kasih karunia itu memang demikian banyak orang yang tidak percaya dan tidak mau. Loh Pak, kok gampang banget. Saking gampangnya orang tidak mau. Iya, saya tahu itu. Saya ceritakan satu pengalaman. Pada tahun 2007, saya itu mau beli mobil bekas. Jadi saya ke toko mobil, bukan dealer lah, toko mobil bekas. Lalu ada 2 kijang hitam. Yang lama, bukan yang ini. Yang satu tipe V tertinggi, tapi ininya matic, persnelingnya matic. Yang satu tipe di bawahnya tipe G, persnelingnya manual, tahunnya sama. Yang satu tipe tertinggi, yang satu tipe di bawah nomor 2-nya. Diterangkan Pak, ini tahunnya sama, kilometernya kurang lebih sama, tapi yang satu matic tipe tertinggi, yang satu tipe manual, tipe nomor 2. Yang aneh adalah, justru tipe yang nomor 2, yang manual persnelingnya, harganya lebih mahal. Loh kok begitu? Ya Pak, banyak orang tidak mau, zaman itu tidak percaya dengan persneling matic. Saya juga tidak percaya. Mosok sih? Terus sing mindah-mindah persnelingnya sapa? Ono tuyule ta? Saya bayangkan, kalau matic nanti piye, nemeh nyelip barang piye, kalau jalan naik bagaimana nanti, kalau manual kan bisa setengah kopling, 1/4, 3/4 kan bisa main. Jadi kita bisa fleksibel untuk mengerahkan kekuatannya, powernya. Lalu kalau matic bagaimana? Pertimbangan saya cuma satu, saudaraku, bukan matic atau manual. Saya cari yang murah. Pak, saya tertarik bukan masalah matic atau manual, duit saya pas-pasan banget. Saya cari yang murah, lah yang matic Pak. Tapi kata orang, matic itu merepotkan, matic itu nanti begini dan sebagainya. Lalu dia katakan, Pak, sebetulnya ya Pak, naik mobil matic itu jauh lebih mudah daripada naik mobil manual. Nanti nemeh nyelip piye carane, nanti nemeh nanjak piye carane. Udah, sekarang Bapak ikut saya, tak ajari.
Lalu penjualnya ngajak saya, diajarilah. Lalu test drive. Begitu loh Pak, Bapak mau nyelip situ kan langsung tek, deng, loh kok pada manual ya? Loh iya sama Pak. Hanya Bapak kakinya tidak perlu ngopling. Kalau nanti turunan gimana? Turunan tinggal tarik begini Pak, nanti dia akan ngerem sendiri. Loh berarti sakjane ini ya meh mirip dengan manual, tapi ini jauh lebih mudah, ya jauh lebih mudah Pak. Dan jauh lebih murah. Ya sudah saya beli yang matic. Nah sejak itu tidak terbayangkan bagi saya naik mobil persnelingnya manual. Setelah menikmati kemudahan mobil matic. Sementara saya nyetir, saya bisa garuk-garuk kaki saya, saudaraku. Niru Pak Kus, loh Pak Kus itu kadang-kadang kalau nyetir mobil, kaki yang satu ditekuk, digerang kok. Dia tahu Pak, saya katakan ciami ong ini. Ini hebat ini. Yang satu, ya betul tuh Pak, ditekuk tuh. Ciami ong ini aku. Karena dia apa? Sangat percaya dengan mobil matic, dia ngornol saudaraku. Dia garuk-garuk, saya tiru-tiru. Nah, yang sekarang lebih ngeri lagi. Sekarang mobil yang sekarang sudah lama sebetulnya. Ada yang namanya cruise control, yaitu pengendali kecepatan. Begitu saudara lewat tol, saudara jalan 80 km per jam, lalu saudara aktifkan pengendali kecepatan itu, cetek begitu, itu mobil akan, saudara lepas gas, saudara mobil itu akan Jogja Semarang asalkan lancar, itu dia akan terus berjalan 80 km per jam tanpa saudara sentuh pedal gasnya. Ya tentu kalau pas bayar tol ya jangan dibablas, urusannya dowo. Ya, tapi sementara itu bebas hambatan, saudara lepaskan itu kaki saudara. Itu gas akan main sendiri, apakah itu jalannya naik atau turun, dia akan menjaga di kecepatan 80 km per jam. Banyak orang tidak percaya. Yang lebih maju lagi, ada yang disebut dengan adaptive cruise control. Jadi begini, kalau saudara misalkan jalan-jalan di kota, saudara on-kan adaptive cruise control itu. Saudara jalan, mobil di depan melambat, saudara ikut melambat, menjaga jarak. Mobil di depan berhenti, saudara ikut berhenti, tanpa saudara ngerem, tanpa saudara ngegas. Saudara hanya perlu pegang setir. Mobil itu jalan sendiri lagi semuanya. Menyesuaikan dengan jarak di depan. Penak atau? Tapi, wah, orang percaya aku Pak. Karena saudara sudah biasa di perjanjian lama. Pria sejati pakai 3 pedal, ya terserah sih. Ya kan ada stiker-stiker begitu kan. Lalu yang lebih baru lagi saudaraku, yang mobil-mobil listrik yang baru yang di China, di Amerika, itu oke ya, ada setir, ada gas dan sebagainya, tapi dia punya program. Dia tek, saya mau ke Candi Borobudur, udah cara dia aja on, dia akan jalan sendiri. Nyetir sendiri, ngegas sendiri, ngerem sendiri. Saudara hanya perlu beli bensin atau ngecas listrik dan perlu bayar parkir begitu saja. Itu jalan sendiri semuanya. Nah saya bayangkan, sebetulnya kemudahan akan perjanjian baru itu ibaratnya seperti itu. Saking enaknya banyak orang yang tidak mau mengerti dan tidak mau. Tapi itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Roma pasal yang ke-16, ayat yang ke-25. Roma pasal yang ke-16, ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu. Saudara perhatikan akan ayat-ayat ini. Menurut Injil yang ku masyhurkan.
Jadi kalau saudara perhatikan khotbah Paulus, itu hanya Injil dan Yesus. Kadang-kadang dia memakai perumpamaan di Perjanjian Lama, tapi selalu akan difokuskan kepada Yesus. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan, dan pemberitaan tentang apa? Yesus Kristus. Injil dan Yesus Kristus. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi. Sama dengan Lukas 24 ayat 44 tadi. Para nabi, bahkan kitab Taurat, kitab Mazmur, itu menubuatkan tentang Yesus, menubuatkan tentang Injil. Telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudaraku, jangan salah paham. Pak, berarti perjanjian lama tidak ada gunanya. Jangan salah paham. Perjanjian lama tetaplah itu bagian, itu merupakan juga firman Tuhan. Tapi ada firman Tuhan yang menubuatkan akan perjanjian yang baru. Misalkan kitab Taurat. Kalau 10 perintah Allah, wah ini perjanjian lama Pak, jangan berlaku, tidak berlaku. Oh tidak, Yesus mengatakan kalau di dalam kitab Taurat kamu jangan berzina secara fisik. Di dalam perjanjian yang baru mutunya ditingkatkan. Tauratnya disempurnakan, dinaikkan levelnya. Tidak usah nyentuh, melihat lalu tergerak, sudah berdosa. Jadi mutunya semakin tinggi. Jadi 10 perintah Allah, jangan membunuh. Ini membenci saudaramu, itu sudah sama saudaraku. Tuhan Yesus meningkatkan mutunya. Jadi masih ada yang berlaku. Kisah-kisah moral masih berlaku. Pengalaman Abraham dengan Tuhan kita bisa teladani. Pengalaman Yusuf dengan Tuhan kita bisa teladani. Bagaimana Yusuf lari dari Potifar, itu diteladani. Oh Pak, itu tidak berlaku, berarti saya bisa lari mendekat. Bukan begitu maksudnya. Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan, saudaraku. Ya. Lalu bagaimana dengan hukum-hukum soal makanan? Nah, kalau soal makanan semuanya halal. Resiko tanggung penumpang. Konsekuensinya masih ada, saudaraku. Kalau saudara malas, ya menjadi miskin. Malas belajar menjadi bodoh. Nah, hukum-hukum mengenai tata ibadahlah itu yang sudah tidak berlaku. Hukum-hukum ibadah itulah yang lalu sudah digantikan semuanya. Karena dulu kan begini, orang-orang Israel dan para imam mereka beribadah di Bait Kudus, di Bait Salomo, di Kemah Musa. Nah sekarang Bait Kudusnya siapa? Bait Allahnya siapa? Saudara dan saya. Kalau dulu kan bangunan jadi mereka ada ruang halaman, ruang kudus, ruang maha kudus dengan semua perlengkapannya. Lalu mereka semua beribadah di situ. Mereka ada aturan-aturan. Nah sekarang, itu kan di Bait Kudus itu di Bait Salomo. Di ruang kudus, di ruang maha kudus semuanya ada aturan-aturannya. Tetapi sekarang Bait Allah itu saudara dan saya. Roh Allah tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Otomatis semua aturan mengenai ini ya tidak berlaku. Saudara menyembah ya tinggal menyembah. Tidak perlu menunggu pertengahan tahun.
Nah, saudara mulai bisa mengerti. Saudara mulai bisa faham. Jadi yang Paulus katakan adalah ayat yang ke-25. Menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Jadi kembali, Injil Kristus itu adalah bicara, kembali ke definisi Injil tadi. Yang Injil adalah, definisi Injil. Jadi kalau begitu saudaraku, Injil adalah kabar baik tentang kasih Allah yang dinyatakan atau diwujudkan oleh Kristus untuk manusia. Injil itu juga adalah apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita. Dengan menebus, mengampuni, menyelamatkan, menjadi ganti bagi kita. Kalau tidak salah Pak Budi Pras dan Pak Budi Rajo membuat daftar ada 31 hal. Nanti kapan-kapan kita pelajari bagian per bagian ya. Karena itulah yang disebut dengan Injil yang kumasyurkan, Injil yang kuberitakan. Ya, kita tidak akan memberitakan yang lainnya. Lalu apa yang Kristus terus lakukan untuk kita? Jadi Kristus itu bukan hanya telah melakukan, tapi sampai sekarang ini dia itu masih melakukan sesuatu untuk kita. Loh, itu kabar baiknya. Loh Pak, kan Yesus sudah naik ke surga, kan sudah tamat riwayatnya, kan sudah selesai tugasnya. Siapa bilang bahkan Yesus pun itu bukan hanya melakukan sesuatu untuk saudara dan saya selama dia ada di muka bumi. Bahkan setelah dia naik ke surga pun dia masih melakukan sesuatu untuk saudara. Mari lihat sama-sama. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Pada waktu di muka bumi, dia mati bagi saudara dan saya. Dia menebus saudara dan saya. Dia mewujudkan kasih Allah untuk saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya menerima keselamatan itu. Setelah dia naik ke surga, dia tahu bahwa saudara dan saya hidup di dunia ini tidak mudah. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, besok pagi nanti siang masih buat salah. Sikap kita tidak selalu benar. Pembacaan Alkitab kita tidak selalu rutin. Doa-doa kita banyak bolongnya. Pelayanan kita banyak ngaconya. Semua yang kita lakukan tidak ada yang sempurna. Tetapi ada pembela bagi kita yang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus masih bekerja untuk saudara dan saya sementara dia naik di surga. Amin. Ada banyak ayat. Saya pernah sampaikan ini ketika saya sampaikan 4 atau 5 kali mengenai karya Allah Tritunggal. Bahkan bukan hanya Yesus, Allah Bapa itu juga masih bekerja untuk saudara dan saya. Dengan apa? Terus ada di pihak saya dan saudara. Akibat dari pembelaan Kristus untuk kita, itu membuat Allah Bapa itu di pihak saudara. Kristus Yesus menjadi pembela saudara, Roh Kudus menjadi penolong saudara, dalam saudara menjalani kehidupan ini. Loh, itu kan terlalu amat ajaib. Saudara mau kembali ke perjanjian lama. Itu yang ahli Taurat ajarkan tapi mereka tidak mau lakukan. Yesus ngomong, terkutuklah engkau, karena kamu mengajarkan tapi kamu tidak mau melakukannya. Tidak terbayang loh saudaraku di sini. Senggol bacok. Di sini saudara diberi pertolongan penuh. Bukan berarti tidak bertanggung jawab. Saudara perlu hidup berpadanan dengan Injil, mengeluarkan buah.
mengikuti pimpinan Roh, belajar melayani, menyalurkan berkat Tuhan, menyalurkan kasih Tuhan. Nanti akan ada sesi-sesi hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Tapi kebenaran ini saudara harus pahami secara utuh. Lalu ke definisi Injil lagi. Injil adalah apa yang Kristus anugerahkan untuk kita. Definisi ini belum selesai saudaraku. Saya rasa akan terus berkembang. Tapi paling tidak menolong saudara. Injil itu adalah kasih Allah yang dinyatakan oleh Kristus untuk kita, untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. Injil adalah yang Kristus sudah lakukan, yang terus lakukan, yang Kristus anugerahkan. Apa yang Dia anugerahkan kepada kita? Kasih karunia. Mari baca sama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Dia masuk dalam kehidupan saudara dan saya, Dia itu membawa yang namanya kasih karunia Allah. Nah, apa itu kasih karunia Allah? Saya pernah khotbah selama 4-5 kali mengenai kasih karunia. Saya akan coba terangkan dalam satu paragraf. Kasih karunia itu adalah bicara mengenai perkenanan, bicara mengenai berkat rohani dan jasmani. Kasih karunia itu bicara mengenai kehadiran Allah dalam kehidupan saudara. Kasih karunia Allah itu bicara mengenai kekuatan, bicara mengenai kesanggupan ilahi yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya itu mampu menyelesaikan semua kodrat ilahi dan panggilan surgawi saudara dan saya. Kasih karunia. Apakah kita punya definisi mengenai kasih karunia? Saya tidak tahu pernah buat atau tidak. Tapi bisa dikatakan kasih karunia itu bicara mengenai segala-galanya yang Allah miliki, yang dibawa oleh Kristus, lalu dianugerahkan kepada saudara dan saya. Makanya dikatakan semuanya adalah kasih karunia. Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 10, tolong keluarkan sebentar. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kasih karunia Allah itu bicara mengenai perkenanan Tuhan atas saudara. Bicara mengenai kehadiran Tuhan atas saudara. Berkat rohani dan jasmani, penyediaan natural dan supranatural. Bicara mengenai kekuatan Allah yang menyertai saudara. Bicara mengenai kesanggupan ilahi yang diberikan kepada saudara dan saya dalam menjalani semua kehidupan ini. Kasih karunia sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai suami, kasih karunia sebagai istri, kasih karunia sebagai orang tua, kasih karunia sebagai bisnismen, kemampuan sebagai seorang pengajar, sebagai apapun dan siapapun. Definisi ini bisa tidak berhenti sampai nanti malam. Itulah kasih karunia. Ajaib. Itulah Injil. Nanti ya, saudara ketika baca Alkitab, saya berharap begini, ketika saudara mengerti gambar besarnya ini, ketika saudara membaca Alkitab, saudara katakan, wih, ajaib, wih, luar biasa. Aduh, kenapa aku baru tahu sekarang? Ya Tuhan, betapa banyak yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Karena itulah Paulus katakan, Injil yang kumasyurkan, Yesus yang kuberitakan. Kembali ke definisi Injil. Kurang satu ini berarti ya, nanti saya tambahilah. Yohanes, jadi bukan, ini kan yang adalah yang Kristus anugerahkan. Lalu yang Kristus utus untuk mendampingi kita, saudaraku. Nah ini ajaib. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saya sudah pernah bicara mengenai Roh Kudus. Saya juga baru ngeh. Tuhan, kenapa saya pernah bicara, pernah Engkau berikan kerinduan untuk sampaikan khotbah mengenai karya Allah Tritunggal.
lalu bicara mengenai kasih karunia, mengenai Roh Kudus. Ternyata saudara, itu semua merupakan pasal sehingga sampai Tuhan katakan, nah kamu sekarang kan mengerti bagian demi bagian, sekarang aku tunjukin gambar besarnya. Saya katakan, wow, saya pernah sangat jatuh cinta kembali sekitar tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dengan Alkitab saya. Sehari itu saya bisa baca Alkitab berjam-jam, 5, 6, 7 jam. Nah, hari-hari ini saya kembali jatuh cinta dengan Alkitab saya, terutama memang di Perjanjian Baru. Karena demikian banyak rahasia kemuliaan Kristus yang disediakan untuk saudara dan saya. Injil itu berarti begini, Yesus meminta penolong yang lain yang adalah Roh Allah sendiri untuk mendampingi saudara. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menolong saya dan saudara, yang akan memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran. Dialah yang akan menghibur saudara, Dia yang akan mengeluarkan buah-buah roh, mengeluarkan kasih dari kehidupan saudara. Dialah yang akan menolong saudara mengeluarkan seluruh potensi lewat karunia-karunianya, karunia roh, buah roh itu semuanya dikeluarkan lewat saudara, karena Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Saudaraku tidak kebayangkan, ajaib. Saya katakan, ini ajaib, saudara. Kembali ke diagram panjang tadi. Diagram panjang. Nah, saudara perhatikan, dengan kasih karunia, inilah yang memampukan dan menyanggupkan kita. Dan pertolongan Roh Kudus secara aktif. Nah, kita ada di sini, saudaraku. Setelah lahir baru, kita mengalami semuanya. Kita sekarang ini, saudaraku, ini tanggung jawab kita, mengerjakan keselamatan, perbuatan baik, mengejar ini semuanya. Nanti ini akan dikhotbahkan one by one, saudaraku. Tetapi sisi yang lain, kita juga mengalami berkat dan penyediaan. Kita mengalami berkat rohani, mengalami kekayaan kasih karunia, penyediaan ilahi, memperlengkapi dengan semua yang baik. Nah, sampai ujungnya adalah kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Nah, kita sedang di sini. Nah, saudaraku, inilah yang Paulus dan para rasul itu beritakan. Injil yang kumasyurkan, itu saudara perlukan untuk di sini. Ini penerapan, implementasinya, cara kerjanya bagaimana. Nah, sekarang saudara harus sangat rajin membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat para rasul. Kalau memang Tuhan Roh Kudus menolong, memang oke, dan Dia memimpin. Tahun depan kita akan fokus kepada Perjanjian Baru. Supaya apa? Saudara mengerti rahasia kemuliaan Kristus yang sudah disimpan berabad-abad, yang sekarang dinyatakan di dalam Injil itu sendiri. Jadi ajaib, saudaraku. Tapi karena terlalu mudah, orang tidak mudah menerima. Sampai sekarang pun tidak semua orang itu mau pakai mobil matic. Meskipun sebetulnya penjualan terbesar itu sudah 60% itu adalah penjual mobil matic, tapi masih ada orang yang tidak percaya dengan persneling otomatis. Itu masih ada orang yang tidak percaya. Sekarang bagaimana? Dengan singkat, beberapa menit terakhir, hidup berpadanan dengan Injil sebelum kita sampai kepada jaminan total. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27.
Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Saya akan selalu memberikan keseimbangan, supaya, karena begini, ada orang yang seenaknya memanfaatkan kasih karunia, dan seenaknya memanfaatkan kemurahan Tuhan. Loh kan aku sudah ditebus, bahkan Yesus membela saya, ya Allah di pihak saya, ya sudah toh ngapain, aku hidup seenaknya. Nah ada orang-orang yang hidup seenaknya karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kesabaran Tuhan. Setiap kali saya akan mencoba menyampaikan saudara secara seimbang. Saudara mengerti kebenarannya, saudara harus belajar hidup di dalam kebenaran itu. Meskipun untuk hidup di dalam kebenaran itu ada pertolongan Roh Kudus dan ada kasih karunia yang menyanggupkan saudara dan saya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, dalam terjemahan lainnya, itu bagus, lebih kena untuk saudara dan saya. Dalam firman Allah yang hidup, apapun yang terjadi dengan saya, hendaklah saudara selalu hidup sebagaimana layaknya orang Kristen. Jadi saya dan saudara harus hidup berbuah, hidup bertanggung jawab. Jangan menyia-nyiakan semua keselamatan, kemurahan, dan kasih karunia yang Kristus anugerahkan dalam kehidupan kita. Tapi belajar bertanggung jawab, sama dengan yang dikatakan Abraham. Abraham, kamu akan diberkati dan menjadi berkat. Bukan Abraham, kamu akan diberkati dan foya-foyalah. Abraham diberkati, tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada petir, tidak ada kilat menyambar. Tahu-tahu diberkati begitu saja, tanpa melakukan apa-apa. Nah itulah kasih karunia. Tetapi dikatakan Abraham, aku memberkati kamu, kamu lalu menjadi berkat. Dalam bahasa Indonesia masa kini, yang penting sekarang ialah bahwa kalian hidup sesuai dengan apa yang dituntut oleh kabar baik tentang Kristus itu. Dalam versi yang mudah dibaca, pastikanlah bahwa kamu hidup sesuai dengan kabar baik dari Kristus. Jadi ini hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Semua kemudahan yang saudara terima oleh pertolongan Roh Kudus, oleh kesanggupan, kemampuan, dan berkat kasih karunia, saudara berbuah. Saudara seperti carang anggur yang nempel kepada pokok anggurnya. Carang anggur dapat sari makanan dari mana? Dari pokok anggur. Itulah kenapa saudara perlu nempel, menyadari kehadiran Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, baca firman. Itu cara praktisnya untuk nempel. Tidak pernah lalu ranting itu punya akar ke bawah, tidak pernah. Dia hanya perlu nempel kepada pokok anggurnya. Nah sekarang ayat yang terakhir sebelum kita sama-sama perjamuan. Silakan para pelayan pujian. Yesus, Yesus, Yesus. Saya sebut ayat ini adalah ayat jaminan total. Jaminan total. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan 32. Ini kalau asuransi itu all risk. Rabu kemarin ketika saya dalam perjalanan ke sini ada macet di perempatan Superindo, saya berhenti
depan macet, udah berhenti selama 10 detik mungkin. Tiba-tiba duer, tabrak saudaraku, sempal itu bempernya, rimpil. Tapi tak jejek-jejek lo bisa. Lalu, mas tanggung jawab, saya baru narik ya Pak. Ini nomor telepon saya, sudah. Sampai sekarang belum dihubungi saya. Lalu hari kapan saya bawa ke asuransi? Jumat pagi saya bawa ke asuransi. Saya bawa ke mereka, saya itu bingung. Tak asuransi no rayo. Saya tidak pernah baca detail klausul asuransinya. Lalu saya bawa, mas ini loh asuransi saya, bumper saya sempal. Ini piye? Ini diganti enggak? Dia baca, oh diganti semua Pak. Sampai 5 tahun Bapak aman. Wes pokoknya apapun akan diganti. Saya lega saudara. Terus prosesnya gimana? Tenang aja Pak. Saya pesankan nanti kalau sudah datang Bapak saya kabari datang diganti, selesai urusannya. Loh begitu? Gampang. Ternyata gampang. Nah ini jaminan total. Sebab itu, Roma 8 ayat yang ke-31. Ini jaminan total. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita. Siapakah yang akan melawan kita? Ini loh. Kemuliaan Kristus dalam Injil itu seperti ini, saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimana mungkin? Ia tidak mengaruniakan. Mengaruniakan itu artinya adalah memberikan secara cuma-cuma, meskipun orang yang diberi itu sebetulnya tidak layak menerima. Nah, prinsip perjanjian baru itu memang terbuka bagi orang yang tidak layak menerima. Orang yang merasa layak menerima dan mencoba untuk layak diterima dengan segala perbuatannya, mereka akan hidup di dalam perjanjian yang lama. Nah, yang tidak layak menerima, mereka akan hidup di dalam perjanjian yang baru. Tapi seperti kata firman Tuhan, meskipun saudara dan saya mencoba layak diterima, itu ternyata ya tidak bisa. Apakah saudara dan saya diselamatkan karena saudara melakukan hukum Taurat? Kan tidak. Sampai Tuhan memberikan hukum yang baru, itu karena Taurat gagal total. Tetapi saking gampangnya orang itu, mosok sih Pak. Saudara masih ingat pada waktu saudara pertama kali naik motor, depan kiri kanan ada spion. Kalau belok saudara ngapain? Melengos toh? Pertama kali naik motor. Nah itu seperti gini nih, lahir di perjanjian baru, ya kimpen-kimpenan Taurat. Loh iya saudaraku, ternyata semua orang begitu. Karena tidak percaya dengan spion. Sekarang ya dan sebagainya. Ada sepur ya gitu aja tuh. Tapi dulu pada waktu kita pertama kali naik motor, ya mau belok itu nengoknya itu sampai bermenit-menit. Ya, oh kosong, pas belok der. Ya, oh dari depan, skors berapa? Seminggu. Hidup dalam perjanjian baru, perjanjian lamanya nabrak dari depan. Lihat ke belakang, oh aman. Depan tidak aman, wes der. Skor 1 minggu pertama kali SMP. Masuk sekolah pertama kali gara-gara bermain Taurat langsung skor seminggu saudara. Saudaraku ini ayat ajaib. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bagi kita semuanya, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan siapa? Dengan Kristus. Firman yang lain.
Dia akan mengaruniakan segala sesuatu untuk hidup yang baik. Apapun yang saudara hadapi. Saudara yang mengikuti ibadah ini lewat YouTube, Facebook atau apapun, lewat radio saudara yang ada di sini. Saudaraku, ini jaminan total. Betapa ajaibnya. Jaminan ini tidak pernah muncul di perjanjian lama. Maafkan saya. Jaminan ini hanya muncul di Injil setelah Yesus. Siapakah? Ayat yang 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudaraku, kita memang akan menghadapi kesusahan besar. Alkitab katakan, apakah kasih Kristus itu bisa dipisahkan dari saudara oleh kesusahan besar? Tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus yang menjamin. Ini jaminannya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ayat 37 ini tidak ada di perjanjian lama. Prinsip ini tidak ada di perjanjian lama. Karena kemenangan yang kita raih adalah karena kemenangan oleh Kristus yang mengasihi kita. Jadi sekarang saudara makin tahu bedanya. Sehingga saya dan saudara harus seperti Paulus, Injil yang kumasyurkan. Karena di sanalah ada kemuliaan Kristus. Sekali lagi, bukan berarti Pak, yang perjanjian lama tak obonge, tak bakar. Bukan, itu juga merupakan firman Tuhan. Saudara tetap perlu membaca dan belajar perjanjian lama. Tapi ketika saudara membaca perjanjian lama, saudara juga seperti tadi katakan kan, mereka masih ada selubung. Yesus menyingkapkan sehingga saudara tahu perjanjian lama akan menolong saudara untuk masuk ke dalam perjanjian baru. Masuk ke dalam prinsip yang baru, yaitu prinsip kasih karunia. Jadi jangan disobek. Sebab aku yakin, baik maut, malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita, termasuk antikris. Tidak akan bisa memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus. Amin.